Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Deru Reporman dari Program Studi Bimbingan Konseling Universitas PGRI Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulang kembali materi perkuliahan dengan mata kuliah Bimbingan Konseling Karir yang dikemukakan oleh Donald Super. Dalam teorinya, Donald Super mengatakan bahwa pandangan tentang karir itu sangat luas, karena pada dasarnya perkembangan jabatan itu dipandang sebagai suatu proses yang mencangkup banyak faktor. Di antaranya perkembangan jabatan itu atau perkembangan karir seseorang itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor lingkungan, yang kedua, faktor individu itu sendiri. Dalam faktor individu itu sendiri mencangkup tentang kebutuhan sifat intelektual yang ada pada diri pribadi itu sendiri. Sementara dalam faktor lingkungan mencangkup tentang kehidupan sosial, kehidupan ekonomi keluarga, variasi pertumbuhan lingkungan, kebudayaan dan kesempatan serta gagasan yang muncul dalam lingkungan individu itu. Unsur mendasar dalam pandangan Donald Super tentang teori ini adalah konsep diri. Sementara konsep diri itu sendiri merupakan pandangan dan sikap individu terhadap dirinya sendiri. Donald Super mengatakan bahwa orientasi karir seharusnya dimulai sejak awal dan diteruskan sampai pensiun dari dunia kerja. Konsep-konsep model konseling karir dibagi menjadi tiga. Yang pertama, diagnosis, kemudian adalah proses, dan terakhir merupakan sebuah hasil. Dalam teorinya tersebut, Donald Super mengatakan bahwa setiap orang memiliki perbedaan individual, baik itu dalam kemampuan, kepribadian, kebutuhan, nilai, minat, serta konsep dirinya. Berbagai karakteristik pribadi sangat bervariasi dalam setiap individu di antara individu-individu lainnya. Setiap individu masing-masing memiliki kecakapan untuk sejumlah pekerjaan, berbagai kemampuan, karakteristik kepribadian, dan sifat-sifat lainnya. Begitu luas sehingga setiap orang mempunyai kemungkinan untuk berhasil dalam banyak bidang pekerjaan. Setiap pekerjaan membutuhkan pola karakteristik dan kemampuan yang cukup luas. Setiap pekerjaan membutuhkan pola karakteristik dan kemampuan yang begitu luas, sehingga bagi setiap orang tersedianya keberagaman pekerjaan dan setiap pekerjaan terbuka bagi bermacam-macam orang. Dan kompetisi, situasi-situasi di mana orang hidup dan bekerja, serta konsep diri akan mengalami perubahan karena waktu dan pengalaman. Karena itu membuat pilihan pekerjaan dan penyesuaiannya merupakan suatu proses yang kontinu. Donald Super juga mengatakan tugas perkembangan vokasional dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, kristalisasi, yang rentan usianya yaitu usia 14-18 tahun. Karakteristik umumnya adalah periode proses kognitif untuk memformulasikan sebuah tujuan vokasional. Yang kedua adalah spesifikasi. Rentan usianya yaitu 18-21 tahun. Karakteristik umum pada spesifikasi ini yaitu periode peralihan dari prepensional vokasional tentatif menuju prepensional vokasional yang spesifik. Yang ketiga adalah implementasi, yang rentan usianya yaitu 21 tahun sampai 24 tahun. Periode ini memantapkan pendidikan pelatihan untuk pekerjaan yang disukai dan memasuki dunia kerja. Yang keempat, stabilisasi, yaitu rentan usia 24 sampai 35 tahun.
Periode ini mengkonfirmasi karir yang disukai dengan pengalaman kerja yang sesungguhnya dan menggunakan bakat untuk menunjukkan bahwa pilihan karir sudah tepat dan sesuai. Yang terakhir adalah konsolidasi usia 35 tahun ke atas. Periode ini merupakan periode pembinaan kemampuan karir dengan meraih kemajuan, status, dan senioritas dalam karir. Donald Super juga mengatakan perbedaan karakteristik antara karir laki-laki dan perempuan. Pertama, dalam karir laki-laki, Donald Super membagi menjadi 4 karakteristik. Yang pertama yaitu pola karir stabil, yang dimana laki-laki mulai profesional, manajerial, dan pekerja terampil. Karakteristiknya yaitu masuk ke dalam dunia karir secara dini dengan sedikit atau tanpa masa percobaan. Yang kedua, pola karir konvensional, yaitu manajerial, pekerjaan terampil, pekerja administrasi, dengan karakteristik masa kerja percobaan diikuti dengan masuk ke dalam pola yang stabil. Yang ketiga, pola karir tak stabil. Pola karir tak stabil ini meliputi pekerjaan semi terampil, pekerjaan administrasi, dan pekerjaan domestik dengan karakteristik beberapa pekerja dengan masa percobaan yang dapat mengarah pada pekerjaan yang stabil. Yang keempat yaitu pola karir jamak, di mana pola karir jamak ini adalah pekerjaan yang domestik dan pekerjaan semi terampil. Karakteristik utama dalam pola karir jamak ini adalah karir tidak tetap yang ditandai dengan pekerja yang selalu berubah-ubah. Kemudian klasifikasi karir pada perempuan yaitu yang pertama pola karir ibu rumah tangga yang stabil, di mana seseorang perempuan menikah sebelum mendapat pengalaman kerja yang signifikan. Yang kedua, pola karir konvensional, yang dimana memasuki dunia kerja setelah pelatihan di SMA atau perguruan tinggi. Yang ketiga, pola karir double track, yaitu perempuan tersebut memasuki karir sesudah pelatihan lalu menikah dan memulai karir kedua dalam bidang kerumah tanggaan. Yang keempat, pola karir terinterupsi, yaitu memasuki dunia kerja, lalu menikah dan melepaskan karir untuk menjadi ibu rumah tangga. Yang keempat, pola karir tak stabil. Pola karir tak stabil ini memiliki ciri khas terjadi pada masyarakat sosial ekonomi lemah, di mana polanya adalah bekerja PHK menjadi ibu rumah tangga dan kemudian siklus ini berulang kembali. Yang terakhir, klasifikasi pola karir pada perempuan ini yaitu pola karir multitrial, yaitu tidak pernah mapan dalam satu karir, selalu berubah-ubah dalam satu pekerjaan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.